Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Masuk dalam pembahasan asyirkul asghar wa anwa'uhu, kesirikan-kesirikan yang kecil, kemudian jenis-jenisnya. Jamaah hormati, apa itu kesirikan kecil? Kata penulis, kullu wasilatin yumkinu antu'di lisirkil akbar. Setiap wasilah yang memungkinkan untuk mengantarkan kepada syirik yang besar, itu namanya syirik kecil. Jadi kalau nanti mau ditambahkan, setiap lafadz syirik dalam ayat ataupun hadis, tapi tidak sampai tingkatan mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu syirik kecil. Jadi nanti ada ayat hadis, lafadznya syirik, tapi tidak sampai tingkatan mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu syirik kecil. Atau bahasa Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, semua wasilah yang mengantarkan kepada syirik besar, walam tabluk rutbatal ibadah, tapi tidak mencapai tingkatan peribadatan. Jadi kalau sudah tingkatan peribadatan, itu syiriknya adalah syirik besar. Wala yahruj fa'iluhu minal Islam, dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Walakinnahu minal kabair, akan tetapi syirik kecil ini termasuk dari dosa besar. Bahkan nanti syirik kecil itu sebesar-besar dosa besar. Sampai nanti ada ucapan sahabat, aku bersumpah atas nama Allah dusta. Itu lebih aku sukai dibandingkan dengan bersumpah atas nama selain Allah jujur. Pernah kita sampaikan, kalau orang bersumpah atas nama Allah dusta, dia terjatuh dalam 3 kesalahan. 1, dusta merupakan dosa besar. Kemudian dikuatkan dengan sumpah. Orang kalau bohong dengan sumpah, kadang orang percaya kalau dia tidak bohong. Kamu nyolong,
Tidak, wallahi. Sementara dia misalkan betul-betul mencuri. Ya, nanti orang akan percaya. Dusta dikuatkan dengan sumpah. Yang ketiga, sumpahnya atas zat yang maha agung. 3 kesalahan. Tapi kalau seorang misalkan bersumpah dengan selain Allah jujur, kesalahannya cuma 1. Bersumpah dengan selain Allah selama tidak meyakini memiliki keagungan sama dengan Allah, syiriknya syirik kecil. Tapi syirik kecil dibandingkan dengan dosa besar, masih lebih besar dosa syirik kecil. Ini supaya orang hati-hati. Kadang orang memandang pemabuk, pezina, pencuri, itu dipandang jelek sekali. Tapi dia tidak sadar, dia sholat riya itu lebih jelek dibandingkan dengan pezina, pencuri, pemabuk. Ini kalau dari sisi ukuran tentang beratnya dosa. Kembali, syirik kecil itu minal kabair. Kemudian, apa jenis syirik kecil? Pertama, ariyaul yasir. Riya yang ringan. Karena kalau riya ini sudah besar, bukan ringan, sudah berat, itu syiriknya syirik besar. Riya yang ringan itu atasonu ulil makhluk. Seseorang berbuat untuk makhluk tapi sekedar pengen dipuji. Pengen dipuji. Kalau dia berbuat untuk makhluk mutlak. Mutlak itu sama sekali nggak menginginkan pahala. Nggak menginginkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syiriknya sudah syirik besar. Makanya dibahasakan dengan ariyaul yasir. Contohnya kata penulis, kal muslimil ladzi ya'malu lillah wa yusolli lillah walakinnahu yuhsinu salatahu wa amalahu liyamdahahun nasu. Seperti seorang muslim beramal karena Allah, sholatnya karena Allah, tapi dia perbagus sholat dan amalannya supaya orang memuji. Jadi ada 2, satu karena Allah, satunya mengharapkan pujian orang. Ini namanya riya yang ringan. Riya yang ringan. Ini syirik kecil. Tapi kalau misalkan seseorang sholat untuk selain Allah, jadi semata untuk manusia, semata untuk manusia, itu sudah syirik yang besar. Apa ada orang yang sholat semata karena manusia? Munafik. Kalau orang munafik, sholatnya itu riya, riyanya karena manusia, semata karena manusia. Makanya orang munafik itu kalau sholat paling berat subuh, isya. Karena kalau di masa Nabi, sholat subuh sama isya itu waktu yang sangat gelap. Sehingga nggak ada orang yang lihat. Ya, kalau sudah seperti itu sudah kesyirikan yang besar. Jamaah yang hormati, ini poin yang pertama. Dibawakan ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa yang berharap berjumpa Rabb-nya, hendaknya dia beramal amalan yang soleh, jangan sekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan seorang pun. Ayat ini syahidnya, jangan sekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan seorang pun. Termasuk orang sholat pengen dipuji. Walaupun sholatnya karena Allah, tapi mengharapkan pujian, itu saudaraku yang saya hormati, kesyirikan. Kesyirikan. Kalau faedah perluasan, siapa yang berharap, harapan itu disertai dengan usaha. Makanya bedanya rojak dengan tamanni. Kalau rojak itu ada usaha. Ya, kalau tamanni itu nggak ada usaha. Walaupun kadang memiliki makna yang sama. Berangan-angan berharap. Tapi kalau harap disertai dengan usaha, namanya rojak. Kalau berharap tidak disertai usaha, namanya angan-angan. Namanya angan-angan. Nah ini
Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, perjumpaan yang Allah ridhoi, husnul khotimah, hendaknya beramal soleh. Satu amalan dikatakan soleh, mencontoh Nabi, kemudian ikhlas. Ini faedah perluasan dari ayat. Setelahnya dibawakan hadis. Kata Nabi SAW, Inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ay arya. Yaqulullah yaumal qiyamati idza jazan nasa bi a'malihim idhabu ilal ladzina turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaa. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling aku takutkan, apa yang aku takutkan menimpa kalian, syirik kecil, riya. Ya, Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ketika membalasi manusia amalan mereka, Allah katakan, silahkan kalian pergi kepada orang-orang yang kalian ketika di dunia itu pamer kepadanya. Lihat apakah kalian ketemukan di sisi mereka itu balasan. Jamaah hormati, dalil atau hadis ini menunjukkan kepada kita syirik kecil itu riya. Nabi langsung sebut asyirkul asghar ar-riya. Riya. Apa definisi riya? Tadi sudah disampaikan atasannu'u lil makhluk. Amalannya itu untuk mendapatkan pujian manusia. Nanti kalau perluasan, riya itu diperlihatkan. Ada amalan bisa diperlihatkan, bisa diperdengarkan. Kalau diperdengarkan, namanya sum'ah. Ini sama-sama riya. Kalau diperlihatkan, sholat. Kalau diperlihatkan, puasa. Puasa itu bisa diperlihatkan. Bisa diperlihatkan. Iya. Kemudian, kalau diperdengarkan, itu semisal bacaan. Seseorang baca Quran, begitu ada yang memperhatikan, itu langsung dilurus-luruskan, diperbagus-perbagus. Karena ada orang yang memperhatikan. Supaya orang memuji. Suaranya kayak Syekh Musyari Rosyid. Supaya orang memuji. Itu namanya sum'ah. Itu sama riya itu. Sama pembahasan tentang syirik yang kecil. Pembahasan syirik yang kecil. Nah, termasuk riya itu takut dicela. Kalau orang pengen dipuji, itu dipamerkan pengen dipuji, ada nanti orang memamerkan karena takut dicela. Karena takut dicela. Seseorang melakukan sesuatu, kenapa kamu lakukan? Wah, saya enak itu. Nanti ndak dilihat orang digerenengi. Ya, karena takut dicela. Itu juga bagian daripada syirik yang kecil, pembahasan riya. Ini kandungan dari hadis. Kemudian jamaah hormati, faedah tambahan dari hadis. Ketika Nabi katakan inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling saya takutkan menimpa kalian kesyirikan yang kecil. Kalian di sini siapa? Para sahabat. Kalau Nabi khawatir para sahabat terkena penyakit riya, syirik kecil. Itu diri kita jangan merasa aman. Para sahabat itu manusia terbaik. Hatinya paling baik dipilih untuk menemani nabinya. Itu pun Rasul masih khawatir ya menimpa kepada mereka kesyirikan yang kecil. Diri kita, saudaraku yang saya hormati, harus khawatir. Harus khawatir. Jangan merasa aman, saya enggak riya. Saya enggak pamer. Saya sudah ikhlas. Ini hati-hati. Ya, ini hati-hati. Apalagi pernah kita sampaikan, ada seorang ulama menjelaskan kesyirikan paling dominan di masa sekarang. Itu syirik dalam masalah cinta. Mencintai selain Allah sebagaimana cinta kepada Allah. Yang kedua, pengagungan. Mengagungkan tokoh,
sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diperbudak oleh dunia. Semua yang dia miliki hanya sebatas untuk duniawi. Yang keempat, pamer. Sirik pamer itu di masa sekarang itu paling luas. Sampai kalau bahasa ulama itu semisal al-bahru la sahalalah. Seperti lautan tanpa tepi. Tanpa tepi. Makanya hati-hati. Kadang setiap hari kita posting sesuatu, coba dicek niatannya. Iya. Kalau posting mungkin nasihat, itu pun kadang nggak lepas dari pamer. Wah, wong itu nyunah kuat. Lah kok tahu? Lah itu delokon status itu. Statusnya itu setiap hari itu nasihat, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang tertipu itu. Kapan itu ada orang, kalau secara yang nampak itu, wah ini ikhwan kuat katanya. Bareng nikah wis dadian, ternyata gadungan. Gadungan. Ternyata status dia dengan kenyataan kehidupannya jauh. Lah terus niatnya apa itu? Ini hati-hati. Apalagi kalau apa yang kita posting itu kebaikan kita. Kebaikan kita. Walaupun terkadang, wah ini nggak pamer. Cuman menghasung orang-orang. Yang saya pernah kasih contoh, ngaji, itu dipoto awake dhewe, kemudian dipoto sate. Setelah itu diposting ngaji lur, eling akhirat. Ya. Jadi jangan hanya donya tok. Kayak kemarin yang viral itu. Ya, ngaji eling akhirat, jangan hanya mburu donya tok. Kenapa, Bu? Karena besok di akhirat dimintai tanggung jawab gitu. Sesuke nganggo jaket oren. Ya. Saudaraku yang saya hormati, jadi hati-hati sekali. Ini pelajaran tambahan dari hadis Nabi. Sangat berbahaya sekali dari penyakit riya. Kalau di masa salaf ada dua orang ngobrol, itu keduanya selesai nangis bareng. Kok bisa nangis bareng? Ketika berbicara dua orang itu pengen menampilkan bahasa yang jamaah hormati lebih menyentuh perasaan. Satunya ngomong biar bahasanya menyentuh perasaan, tapi pendorongnya itu karena pengen menampakkan saya lebih dari kamu. Satunya lagi itu juga begitu. Saya juga nggak mau kalah. Bahasa saya lebih menyentuh. Iya. Satunya sadar. Duh, astagfirullah. Saya niatannya ngobrol, merangkai kata, hanya pengen dapat pengakuan. Nangis. Satunya lagi, aku yang ngono itu. Coba, sampai percakapan keseharian saja, itu bisa mengantarkan seseorang terjatuh dalam pamer. Ini sekali lagi faedah tambahan dari hadis. Yang kedua, faedah tambahannya, nanti di hari kiamat, ketika orang pamer kepada orang, Allah perintahkan, coba kamu minta balasan ke sana. Kamu dulu pengen dipuji ini dan itu, minta balasan. Apakah mereka memiliki balasan yang diberikan kepadamu? Nggak mungkin bisa. Nah ini menunjukkan orang yang pamer, itu rugi dunia, rugi akhirat. Dunia amalannya hapus. Di akhirat, nanti yang dia pamer dengannya, itu ternyata tidak bisa memberikan balasan. Makanya saudara yang saya hormati, ikhlas itu nisyanu ru'yatil makhluk wa dawamun nadri ilal khaliq. Kalau bahasa para ulama, melupakan pandangan makhluk, kemudian fokus terus kepada pandangan sang pencipta. Kepada memandang sang pencipta, itu ikhlas. Jadi kalau kita masih memandang kepada makhluk, pengen pengakuan, pengen dipuji, takut dicela, itu berarti belum ada keikhlasan. Ini poin pertama. Berkaitan tentang kesyirikan yang kecil, ar-riya'ul yasir. Yang kedua, al-halifu bi ghairillahi azza wa jalla. Kesyirikan kecil itu bersumpah dengan selain Allah. Kata Nabi SAW,
Man halafa bi ghairillahi faqad asroka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, sungguh dia telah terjatuh pada kesyirikan. Apa itu sumpah? Sumpah itu ada namanya huruf sumpah. Ada yang dipakai sumpah, ada yang dipersumpahkan. Makanya kalau orang bersumpah misalkan dalam bahasa Arab, wallahi saya tidak melakukan ini. Alat sumpahnya wa, yang dipakai sumpah Allah, yang dipersumpahkan saya tidak melakukan. Itu pembahasan sumpah. Jadi ada 3 itu. Ya, nanti kalau alat sumpah dalam bahasa Arab ada wau, ta, ba. Wallahi, tallahi, billahi. Tapi kalau dalam bahasa kita, sumpah itu cuma dengan 1 kata, demi. Ya, demi. Kalau selainnya nggak sumpah. Kan ada kalau cah nom-nom itu sumpah, swear. Swear itu bukan sumpah itu. Ya, sumpah itu demi. Yang kedua, yang dipakai sumpah. Yang ketiga, yang dipersumpahkan. Misalkan, demi Allah, saya akan melakukan ini. Itu namanya sumpah. Jamaah hormati, lah, bersumpah itu hanya boleh dengan nama Allah, atau dengan nama yang lain tapi tetap nama Allah, atau dengan sifatnya. Kalau nama Allah, demi Allah. Kalau nama yang lain tapi milik Allah, nama Allah seperti demi Ar-Rahman, demi Al-Aziz, itu boleh. Kalau dengan sifat, demi yang jiwaku di tangannya. Demi yang jiwaku di tangannya. Itu bersumpah dengan sifat. Hanya boleh dengan itu. Ya, jamaah hormati, siapa yang bersumpah dengan selain Allah syirik. Kadang di masyarakat kita terbiasa sumpah dengan selain Allah. Kalau demi bumi pertiwi, itu 2 kesalahan. 1, bersumpah dengan bumi. Yang kedua, bumi miliknya pertiwi. Pertiwi itu sesembahan orang Hindu kalau nggak salah. Sembahan orang-orang Hindu. Nah ini hati-hati. Sumpah seperti itu syirik. Demi bangsa dan tanah air. Itu sumpah dengan selain Allah, kesyirikan. Atau seorang suami misalkan kerja gembrobyos, habis itu ya dipoto, habis itu dipoto kirimkan kepada istrinya. Demi anak dan istriku. Demi anak dan istriku, aku rela bersusah payah. Seperti itu kalau diniatkan sumpah, jamaah hormati, itu termasuk kesyirikan. Ini hati-hati. Jadi orang dalam bersumpah diperintahkan untuk dijaga. Nanti dalam ayat wahfabu aimanakum, jaga sumpah-sumpah kalian. Bagaimana menjaga sumpah? 1, jangan bersumpah kecuali atas nama Allah. Kedua, kalau bersumpah atas nama Allah, jujur. Yang ketiga, jangan sedikit-sedikit bersumpah. Karena kalau orang sedikit-sedikit bersumpah, kan kadang ada orang yang lisannya itu sedikit-sedikit bersumpah, sementara tidak ada kebutuhan. Ya, sedikit bersumpah itu, mau mangkat ke rumah jam piro? Jam 6, demi Allah, jam 6. Loh kenapa harus pakai demi Allah? Ya, sarapan urung, demi Allah wis. Demi Allah wis. Ya, itu tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan bersumpah silahkan, tapi dengan nama Allah yang jujur. Kalau enggak, jangan. Kembali syirik kecil bersumpah dengan selain Allah. Kemudian kata penulis, waqad yakunul halifu bi ghairillahi minasyirkil akbar. Wa dzalika idza i'taqadal halifu anal wali lahu tasarrufatun yadurruhu idza halafa bihi kadiba. Terkadang sumpah dengan selain Allah itu bisa syirik besar. Ketika meyakini orang yang bersumpah itu, wali yang dia pakai sumpah itu punya kemampuan mengatur alam semesta.
Sehingga nanti orang yang bersumpah atas nama wali itu kalau dusta bahasanya kualat. Itu syiriknya sudah syirik besar. Kenapa syiriknya syirik besar? Karena yang dipakai sumpah diyakini memiliki kebesaran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau di kalangan orang awam, orang musyrik, iya benar. Dulu di daerah Tawangmangu ada candi. Candi itu, ya kalau orang sana misalkan orang punya istri selingkuh kemudian nggak ngaku, itu suruh lewat situ nanti sumpah. Sumpah, nanti sumpahnya dengan itu. Keyakinannya nanti kalau misalkan kamu bohong, kualat. Itu orang kafir. Tapi kalau orang Islam tanpa sadar, mirip seperti orang kafir. Ayo, sumpah atas nama guru sekumpul. Ya, nanti kalau kamu sampai ngeyel berdusta, nanti kamu akan kualat. Karena kemuliaan guru sekumpul misalkan, itu sudah syirik besar. Sudah syirik besar karena memiliki keyakinan wali punya kemampuan mengatur sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya ini banyak kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Kan di negeri kita itu ada sekte yang saya sampaikan itu Doboliun itu. Itu kan mereka berupaya untuk memalingkan umat Islam dari akidah yang benar dengan cara mengagungkan kuburan. Mengagungkan kuburan. Dua kuburan-kuburan itu kayak Solo. Kalau pas haul itu rame. Kenapa kok sampai rame seperti itu? Karena keyakinannya sing dikubur itu putune Menteri Keuangan Allah. Coba. Jadi seakan-akan Allah itu butuh orang-orang yang ikut ngatur soal masalah rezeki. Ini sudah tingkatan syirik besar. Poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Syirik kecil itu asyirkul khafi. Kesyirikan yang tersembunyi. Seperti ucapan seseorang kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atau laulallah wa fulan, jikalau bukan karena Allah dan fulan. Ya, itu termasuk kesyirikan yang tersembunyi. Kadang kan orang ngomong karena merasa dibantu oleh orang dengan bantuan yang luar biasa. Kepepet butuh, kesana kemari nggak dapat, ada seseorang yang bantu. Kemudian kata dia, wah, atas pertolongan Allah dan pertolonganmu. Dan pertolonganmu. Itu syirik khafi. Itu kesyirikan. Saudara yang saya hormati, bahaya sekali ini. Ini nggak boleh. Jikalau bukan karena Allah dan karena itik, maka pencuri akan masuk. Kan kalau untuk jaga rumah itu salah satunya ini. Kalau di tempat kita banyak itu kalau ditaruh di depan nanti ono suaranya banter itu. Ada pencuri mau masuk, akhirnya banyaknya bengok-bengok. Dia katakan, jikalau bukan karena Allah dan angsa ini atau ite ini, maka pencuri akan masuk. Seperti ini termasuk syirik yang khafi. Syirik yang tersembunyi. Sisi mana kesyirikannya? Mendatangkan lafadz wawu atof. Wawu atof. Kehendak Allah dan kehendakmu. Menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk itu syirik. Karena kehendak Allah itu pasti terlaksana, kehendak makhluk itu nggak mungkin terlaksana. Kecuali Allah kehendaki. Makanya wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian inginkan tidak akan terlaksana kecuali atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah ini saudara yang saya hormati, hati-hati berkaitan dengan kalimat seperti yang kita sebutkan. Seperti yang kita sebutkan, hati-hati sekali. Ya, makanya kalau ngomong kebaikan kayak apapun dari orang, itu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah, kebetulan kamu lewat. Kan kadang kita
di jalan sepi, ya, motornya macet. Bensin entek misalkan. Kemudian dengan takdir Allah ada teman yang lewat. Ngopo? Kontekan bensin, ayo tak pancal. Tak dorong. Itu karena kita merasa berterima kasih ditolong, apa jawaban kita? Alhamdulillah atas pertolongan Allah. Semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kamu lewat. Ya, baru nanti kalau terima kasihnya setelah dia terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada orang yang membantu. Wallahu ta'ala alam, ini syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Ini saudara yang saya hormati, yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan syirik yang kecil itu terbagi menjadi 3 ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelahnya, masuk dalam pembahasan min madhahiri syirki. Tanda-tanda kesyirikan yang nampak. Kata Syekh, inna madhahira syirki al-muntasyarata fil alamil islami hiya sababur ra'isi fi masaibil muslimin wa ma yulakunahu minal fitan wal zalajili wal hurubi wa ghairiha min anwa'il adabil ladhi sabbahullahu alal muslimina bisababi i'radihim anit tauhid. Sesungguhnya kesyirikan yang nampak tersebar di alam Islam, di negeri Islam, itu sebab mendasar musibah kaum muslimin. Catatannya dari pendahuluan beliau, sumber musibah itu syirik. Bukan hanya di negeri Islam, mencakup kepada diri kita semua. Kalau kita, jamaah hormati, memiliki kehidupan, kok kehidupan kita ini terus dirundung musibah. Dirundung musibah. Orang itu kalau kena musibah, Allah menghendaki besar, itu bisa jadi besar itu. Kemarin tuh ada temen itu ngidak kawat. Kawatnya kecil. Jadi kawat kecil tembus sandal kena kaki. Kecil, enggak diperhatikan, dianggap biasa. Malam ini nginjak, besok paginya ke dokter. Ya, kalau Allah menghendaki jadi berat tuh akhirnya apa? Sampai tetanus, infeksi, harus operasi. Padahal kawatnya kecil. Kawatnya kecil. Kalau Allah berkehendak kasih musibah, kecil, sepele, itu bisa jadi berat. Saya pernah kasih contoh, ada orang mangan enak, tapi Allah berkehendak itu sebab musibah. Mangan sate, enak, empuk, selilitan. Dia cukil. Pas nyukil itu nyogrok saraf, itu entek puluhan juta itu. Akhirnya sampai rumah sakit, opnam, berat. Kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki. Jadi musibah itu kalau Allah menghendaki kecil bisa berat. Cerita lagi, ada jamaah. Ya, cuman ini salah penerapan. Jadi dia tukang batu. Ya, loro untu ora betah, untune ditang. Lah tukang batu ngobati loro untu kan bukan funnya ya. Kalau dokter mungkin funnya. Dicatut sampai akhirnya meninggal. Ya, tapi ingat, musibah yang menimpa negeri Islam atau pribadi, sumber utamanya syirik. Sumber utamanya syirik. Kalau lebih luas, itu semua maksiat. Apa yang kaum muslimin jumpai dari fitnah, kemudian goncangan, perang, dan selainnya, dari bermacam jenis adab yang Allah timpakan kepada kaum muslimin, itu sumbernya mereka berpaling dari tauhid. Ini pokok ini. Ini pokok. Yang kedua, duhuru syirki fi akidatihim. Nampak kesyirikan dalam akidah mereka, dalam jalan mereka. Ya. Wa dalilu ala dalika, dalil tentang itu, buktinya mana? Manarahu fi aksari biladil muslimin min madahiri syirki al mutanafiati.
Ya, dalilnya apa yang kita lihat? Pada kebanyakan negeri muslim, dari nampak kesyirikan yang mutanawi'ah, yang bermacam. Ya, orang Sadado, Solo. Itu kalau sudah bicara tradisi, ini budaya. Budayanya apa? Kebo dianggap keramat. Ya. Kemudian ada acara persembahan kepada bumi, persembahan kepada laut. Kesyirikan nampak sekali itu. Tempat-tempat pohon batu dikeramatkan. Ya, alati hasabahal kasir minal muslimin ana minal Islam. Parahnya lagi, kebanyakan dari kaum muslimin itu dianggap Islam. Tradisi keraton itu, apa kata orang? Ini Mataram Islam. Mataram Islam. Apa gelarnya raja? Sayyidin Panotogomo. Khalifatullah katanya itu. Fil art itu. Katanya Sayyid Panotogomo. Orang menganggap ini Islami. Ini Islami. Padahal itu di luar dari Islam. Ternyata warisan dari Mataram yang kafir zaman dahulu. Jamaah hormati, hati-hati ini. Jadi nampak banyak sekali kesyirikan yang nampak. Walidalika lam yunkiruha. Tapi mereka tidak mengingkari. Ilman bi anal islam ja'a liyuhtima madahira syirki awil madahira allati tu'di ilaihi. Padahal harus diketahui, Islam itu datang untuk menghancurkan semua bentuk-bentuk kesyirikan. Yang kesyirikan itu ya bukan hanya kesyirikan, wasilah saja. Mengantarkan syirik itu sudah dihancurkan. Makanya dalam Islam kuburan itu boleh enggak dibangun? Enggak boleh. Ya, kenapa? Wasilah syirik. Cuman kadang orang enggak paham, kemarin itu ada orang bikin statusnya apa? Jadi kuburan loro, siji di Kijing, siji itu di kota. Terus dikasih apa? Nggon sirahe kuburannya dikasih apa ya? Kayak ya meh mirip Kijing cuman satu. Terus dikomentari, ini bid'ah, ini sunnah. Saya ngawur, akhirnya tak WA. Mas, sepengetahuan kami, dua-duanya ini nggak boleh. Kan kuburan nggak boleh dibangun. Hanya boleh ditinggikan seukuran sejengkal sisa galian tanah. Itu wasilah syirik. Dalam Islam diperintahkan untuk dihilangkan. Makanya hati-hati, jangan asal ada kalimat baik kemudian diposting. Kemarin juga ada lagi istidrot itu sudah miskin nggak sholat katanya. Istidrot kok miskin itu? Istidrot itu seseorang diberikan kenikmatan tapi bergelimang dengan maksiat. Orang miskin, sugih rasolat itu istidrot. Tapi bahasa dia, istidrot itu sudah miskin nggak sholat. Saya sudah temu dua. Yang satu kemarin tak WA lagi, yang satunya urung sempat. Lah ini hati-hati ini. Kembali saudaraku yang saya hormati, syirik itu yang nampak dihancurkan, wasilahnya dihilangkan. Ini Islam kedatangannya seperti itu. Ya, kalau kesyirikan diopeni, sekarang kan begitu. Dengan bahasa, ya, ini tradisi, ini budaya. Ini budaya, ini tradisi. Ini cuma tradisi wahai. Ya, bagaimana hukum tradisi? Hukum asal tradisi itu boleh, kecuali bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Saya hormati, ini pendahuluan beliau. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti kita akan lanjut tentang contoh-contoh kesyirikan yang nampak itu seperti apa. Nanti kita akan baca. Nah, setelah itu nanti berusaha untuk dihilangkan. Karena sumber musibah paling besar syirik. Sumber musibah paling besar itu kesyirikan. Bahkan syirik itu lebih berbahaya daripada apa? Berbahaya dari korupsi. Sekarang kan rame korupsi. Memang kalau kita ya hidupnya di bawah standar, delok wong korupsi itu ya, wah masih 75 kilo itu. Saya mikir 75 kilo itu bobotnya podo aku ya.
Iya. Cuman kalau emas Sukadi ora payu didol ya. Tapi kalau emas 75 kilo itu dijual berapa? Nanti kalau kadang tapi bahayanya syirik lebih berbahaya daripada korupsi. Karena ini menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kita akan baca. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.